Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan Eko Rubiantoro di sini. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang quizzes. Apa itu quizzes? Nah, nanti kita akan belajar bersama quizzes. Nah, tampilan kita masuk seperti itu. Quizzes ini membantu kita sebagai guru maupun sebagai orang tua untuk menyajikan soal-soal kepada murid kita secara online. Jadi keuntungan menggunakan quizzes adalah kita tidak perlu menginstal aplikasi ke dalam smartphone ataupun ke dalam PC kita. Baik, dalam quizzes ini ada tampilan utamanya seperti ini. Kita join game ini. Kalau kita sebagai audiens, sebagai peserta tes, kita klik di sini, akan tampil seperti ini. Kita tinggal memasukkan nomor kode yang dibagikan oleh admin si pembuat tes. Nanti kita akan tergabung. Nah, ini kalau kita posisi kita sebagai audiens, sebagai peserta tes. Nah, kalau posisi kita sebagai admin, sebagai orang yang menyelenggarakan tes, yang memberikan tes, kita masuk ke sign up di sini. Nah, di sign up di sini ada menu seperti ini. Kalau sebelumnya kita belum memiliki akun di quizzes ini, akan diminta untuk membuat akun di sini. Kita tinggal memasukkan alamat email kita tinggal mengikuti next, kemudian ada memasukkan password dan sebagainya. Nah, setelah jadi akun kita bisa login. Kita login menggunakan email kita tadi. Oke, login. Setelah login, tampilan pertamanya seperti ini, ada menu Find Quiz dan ada Create a New Quiz. Find Quiz di sini, ini tampilan di sini sama dengan yang di sini. Find Quiz ini untuk mencari quiz yang sudah ada, yang sudah dibuat oleh orang lain. Kemudian Create a New Quiz, ini kita akan membuat quiz. Nah, di sini akun kita seperti ini. Nah, kemudian Report di sini untuk menampilkan rekaman jawaban dari audien yang sudah mengikuti tes yang kita selenggarakan. Kalau My Quizzes ini adalah quizzes yang sudah pernah kita buat. Report tadi seperti ini tampilannya. Nah, ini dari quiz yang sudah pernah kita buat. Ini laporannya seperti ini. Oke, nanti kita bahas nanti setelah kita selesai membuat quiz. Langsung saja kita create a new quiz, membuat quiz. Kita harus memasukkan nama di sini, nama quiz kita, karena supaya mudah untuk dikenali. Quiz ini sesuai dengan pelajaran yang sedang kita ajarkan, misalnya penawaran dan permintaan. Judul quiz kita ini, kemudian kita klik kategorinya. Kategori ya, edukasi saja biar mudah. Kemudian kita klik next. Nah, kita akan mendapatkan tampilan seperti ini, multiple choice, checkbox dan sebagainya. Ini pilihan bentuk soal yang akan kita buat. Nah, kebanyakan rata-rata ini kita akan membuat secara multiple choice karena lebih mudah kita untuk mengoreksinya, karena sistem ini akan otomatis mengoreksi hasil pekerjaan audien. Oke, baiklah, kita langsung saja. Ini ada dua pilihan, new question dan teleport. Bedanya apa? Kalau new question ini kita mengetik langsung di sini, atau kita ambil dari aplikasi yang lain, kita copy pastekan di sini di new question di sini. Nah, kemudian kalau teleport ini kita maksudnya mengambil tes yang sejenis yang sudah dibikin sebelumnya, sesuai dengan jadwal yang kita ketik tadi. Oke, langsung saja. New question, bentuknya multiple choice. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Kita di sini mengetik soal. Nah, kemudian di sini apabila soal itu ada stimulus berupa gambar, bisa klik media di sini. Ataupun mungkin kalau ada, karena soal pelajaran matematika ada fungsi-fungsi di sini, ini bisa dimasukkan. Tentunya Bapak Ibu dalam membuat soal, menyusun soal itu harus memperhatikan
kaidah penyusunan soal yang baik, ada stimulus dan sebagainya. Namun pada kesempatan ini karena terbatasnya waktu, saya akan langsung saja menulis kepada inti soal saja. Misalnya hukum penawaran menjelaskan bahwa penawaran akan titik-titik. Oke, kita masukkan, ini soalnya selesai kita buat, kemudian kita masukkan opsi jawabannya. Hukum penawaran menjelaskan bahwa penawaran akan bertambah jika harga naik, berkurang jika harga naik, akan tetap jika harga naik, akan tetap jika harga turun. Ini option jawaban yang kita tawarkan kepada audiens kita. Kemudian jangan lupa kita mengeklik kunci jawaban dari soal itu. Penawaran akan bertambah jika harga naik. Klik. Oke, kemudian kita tentukan waktu yang kita sediakan bagi audiens untuk mengerjakan soal itu berapa. Di sini ada pilihannya 5 detik, 10 detik, dan sebagainya. Kita pilih yang 30 detik saja. Oke, kemudian jangan lupa kita klik save. Jadilah soal yang pertama, nomor 1 kita sudah selesai. Ini kalau kita membuat dengan new question. Nah, kalau kita membuat dengan teleport seperti apa? Kita ambil dari soal-soal yang sudah ada sebelumnya. Ini soal yang tampil ketika kita mengklik teleport adalah sesuai dengan judul quiz yang tadi kita ketik di sana. Nah, kita misalnya ambil ini aja, kita ambil soal ini, kita ambil sesuai dengan tujuan tes kita klik add, otomatis akan tercopy di sini. Nah, Bapak Ibu, di sini ada perbedaan. Kalau nomor 1 ada menawarkan 4 pilihan jawaban, ada 4 opsi jawaban. Nah, yang nomor 2 ini ada 5. Kan nggak baik ini seperti ini. Nah, kita klik edit saja, kita buang salah satu yang tidak terpakai, salah satu opsi jawaban yang tidak tercapai. Ini klik, kita hapus saja, delete. Nah, kita kasih waktunya 30 detik saja, kemudian kita save. Nah, jadilah 2 soal kita sudah selesai menyusun ini. Nah, kita terus melakukan new question atau teleport ini sampai sejumlah soal yang kita inginkan berapa, tapi dalam kali ini kita batasi sampai 2 nomor saja. Kalau sudah selesai kita membuat soal, kemudian kita klik done. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih bahasa, kita menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian grade. Soal tadi untuk siswa kelas berapa? Kelas 7 tadi misalnya. Kemudian kita klik save. Nah, jadi seperti ini. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita sajikan kepada anak. Kita kirimkan kepada audiens kita. Ada 2 pilihan di sini. Kita mau menyajikan secara live, langsung, ataupun secara menggunakan PR. Kalau kita live, klik, kemudian continue. Nah, di sini ada tampil nomor ini. Nah, nomor ini yang kita copy, kemudian kita bagikan kepada audiens kita. Kemudian audiens kita masuk ke quizzes, kemudian join game, memasukkan nomor ini, otomatis audiens akan tersambung dengan quiz kita, dengan game kita. Nah, kalau ada satu saja audiens yang sudah berhasil join game, kita baru bisa mengklik start. Kalau belum ada ya belum bisa. Baik, ini kalau kita menyajikan quiz secara langsung. Nah, kalau kita menyajikan quiz secara tidak langsung, PR, kita klik assign HW saja. Nah, karena soal ini kita buat pada tanggal 11 Mei, kemudian
kita kasih waktu berapa hari untuk siswa mengerjakan, misalnya 2 hari berarti. Nah, mengerjakannya kita sampai waktu jam berapa, misalnya jam 8. Jam 8 siswa harus sudah selesai mengerjakan. Otomatis jam 8 ini game akan berakhir. Nah, kemudian kita kopikan link kita ini, kita klik, terus kita bagikan kepada audiens kita melalui WA ataupun melalui yang lain. Nah, perlu diperhatikan Bapak Ibu, sebelum quiz berakhir, jangan sekali-kali mengeklik end game ini, karena kalau kita sudah klik end game ini berarti game sudah berakhir dan siswa sudah tidak bisa mengerjakan. Baiklah Bapak Ibu, apakah kita sebagai admin, sebagai orang yang menciptakan quiz ini juga bisa mengerjakan? Bisa saja. Caranya bagaimana? Kita klik join game di sini. Nah, dengan kita mengklik join game, kita juga bisa mengerjakan quiz yang kita buat tadi. Caranya seperti ini, akan muncul seperti ini. Kita tinggal memasukkan nomor ini saja, 645465. 645465. Klik join. Nah, otomatis nama kita akan masuk kalau kita sudah punya akun. Nah, kalau belum, nanti kita mengetik sendiri namanya di sini, atau kita bisa mengedit nama di sini. Start game. Kita mengerjakan soal yang kita buat sendiri. Nah, ini klik. Nah, jawaban benar. Kemudian soal yang kedua. Oke. Semua soal sudah dikerjakan. Nah, play again di sini berarti siswa, audiens kita ada kesempatan untuk bermain lagi, memperbaiki jika soal yang tadi ada yang salah. Oke, ini kalau kita sebagai audiens. Nah, dari hasil yang dikerjakan oleh audiens tadi, oleh admin, oleh kita yang membuat tes, akan terekam di sini, di report ini. Di report, kita klik, kemudian kita lihat tes yang sudah kita berikan tadi dikerjakan oleh berapa orang. Nah, karena tes tadi baru 1 orang yang mengerjakan, maka ini 1. Nah, kemudian kita lihat contoh yang tes yang dikerjakan oleh banyak orang di sini. Di sini hasil kuisis yang saya berikan kepada anak-anak waktu yang lalu seperti ini. Ada banyak audiens di sini. Kita lihat, kita juga bisa menganalisis hasil pekerjaan anak kita di sini. Kita klik download. Kemudian nanti kita akan melihat analisis hasil pekerjaan audiens menggunakan ini aplikasi. Belum selesai ini. Menggunakan Excel di sini. Berarti kita satu kali kita membuat soal, kemudian kita kirimkan ke audiens, ke peserta didik kita langsung bisa mengoreksi secara otomatis, dan kita sudah bisa mendapatkan analisis butir soal dari soal yang sudah kita berikan tadi. Oke, di sini. Ini saya contohkan dari quiz soal yang sudah pernah saya buat sebelumnya. Nah, di sini pesertanya ada banyak. Soal yang pertama, ini nama anak, nama audiens yang mengerjakan. Kita analisis, si Ahya sudah berhasil menjawab semua soal dengan benar, tidak ada yang salah. Nah, kemudian si Ita ini salah pada nomor 3
6. Nah, ini kan bisa kita analisis. Di sini bisa tampil nilai juga. Nah, inilah kemudahan kita jika menggunakan Quizzes. Kita tidak perlu membuat analisis secara manual, tetapi sistem sudah bisa membuat analisis sendiri. Baiklah Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sajikan mengenai pengenalan Quizzes. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan silahkan Bapak Ibu mencoba mengaplikasikan Quizzes ini dalam pekerjaan kita. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.